Halo semua, coba deh, pernah nggak kepikiran sains itu butuh jiwa nggak sih? Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah perdebatan besar yang jadi fondasi dunia modern kita. Bentrokan antara dua cara pandang yang beda banget soal ilmu pengetahuan. Nah, ini dia nih pertanyaan kuncinya. Pertanyaan ini benar-benar nangkep inti masalahnya. Di satu sisi, kita punya kemampuan teknologi yang luar biasa gila. Tapi di sisi lain, kita butuh pegangan nilai, butuh kompas moral buat nentuin arahnya. Ini bukan lagi soal bisa atau enggak, tapi soal harus atau jangan. Ini menyangkut arah kita sebagai manusia. Oke, biar kita ngerti kenapa bisa ada perdebatan seru ini, kita harus jalan-jalan sedikit ke masa lalu. Kita mulai dari kerangka pertama ya, sekularisasi. Ini adalah cerita panjang tentang gimana ilmu pengetahuan pelan-pelan resign dari otoritas agama. Jadi ceritanya gini, proses ini tuh maraton, bukan sprint. Dimulai di abad ke-12 pas pemikiran rasional mulai ngetren lagi. Terus masuk deh era revolusi ilmiah, di mana orang-orang kayak Kopernikus dan Galileo lebih percaya sama apa yang mereka lihat pakai teleskop daripada apa kata dogma. Puncaknya itu di era pencerahan, yang benar-benar ngejadiin akal manusia sebagai rajanya. Nah, semua ini akhirnya berujung pada lahirnya universitas modern yang kita kenal sekarang, tempat di mana sains diharapkan bisa berdiri sendiri tanpa campur tangan dari luar. Dan harus kita ingat ya, tujuan awalnya tuh mulia banget. Ini semua soal kebebasan. Idenya adalah supaya sains bisa berkembang murni berdasarkan bukti, logika, dan eksperimen, tanpa harus terikat sama doktrin apapun. Oke, jadi sains modern yang kita kenal itu berdiri di atas beberapa pilar utama nih. Pertama, otonomi epistemik, artinya sains jadi bos buat dirinya sendiri. Kedua, penjelasannya harus alami dan bisa diuji. Udah nggak ada lagi tuh cerita soal ini keajaiban. Semua harus bisa dijelasin. Ketiga, sains harus objektif, bebas dari nilai moral atau agama. Fakta ya fakta. Terus, hukumnya universal. Gravitasi di sini sama di kutub utara, ya sama aja. Dan terakhir, semua pengetahuan harus datang dari apa yang bisa kita amati dan uji. Inilah fondasi cara kita memandang ilmu sampai sekarang. Tapi, kayak semua hal besar lainnya, ada tapinya. Sekarang, kita geser nih. Kita lihat gimana pandangan dunia yang katanya bebas nilai ini, menurut para kritikus, justru malah bikin masalah-masalah baru. Nah, para kritikus, salah satunya Saude di tahun 2008, nunjukin sisi gelapnya. Muncul yang namanya reduksionisme, di mana manusia dianggap gak lebih dari mesin biologi aja, sekumpulan gen dan reaksi kimia. Terus, krisis etika. Contoh paling gampangnya, bom atom, puncak kejeniusan sains, tapi tanpa kompas moral. Pengetahuan juga jadi terkotak-kotak, ahli fisika jadi nggak nyambung sama filsuf. Dan yang paling nampol sekarang, krisis lingkungan. Ini terjadi karena alam cuma dilihat sebagai bahan baku buat dieksploitasi, bukan rumah yang harus dijaga. Kutipan dari Lynn White ini ngena banget sih. Ini kayak peringatan keras dari puluhan tahun lalu yang bilang, kalau kita misahin manusia dari alam dalam cara kita berpikir, ya akibatnya bisa fatal. Nah, karena ada masalah-masalah tadi, muncullah sebuah gagasan besar sebagai responsnya di abad ke-20. Ini adalah sebuah proposal alternatif yang mencoba menawarkan solusi. Yuk kita lihat. Jadi, apa sih sebenarnya islamisasi ilmu pengetahuan ini? Menurut pemikir kayak Al-Atas dan Al-Faruqi, idenya tuh bukan buat nolak sains modern, sama sekali bukan, tapi buat membangunnya kembali. Ini adalah upaya untuk menyatukan lagi sains dengan jiwanya, yaitu kerangka etika dan makna, yang berpusat pada konsep tauhid atau keesaan Tuhan. Nah, gimana caranya? Ada beberapa langkah utamanya. Pertama, kesatuan ilmu. Jadi nggak ada lagi tuh dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Semua asalnya dari sumber yang satu. Kedua, penyucian konsep. Artinya konsep-konsep sains modern disaring lagi biar sejalan sama nilai-nilai yang ada. Ketiga, integrasi. Jadi, wahyu, akal, dan data empiris itu bukan saling lawan, tapi saling melengkapi. Dan yang paling penting keempat, panduan etis. Sains harus punya tujuan yang jelas, buat kebaikan manusia. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling serunya. Kita adu langsung kedua cara pandang ini. Kita taruh mereka berdampingan, biar kelihatan jelas banget bedanya di mana. Sambil kita coba lihat dari sudut pandang yang netral ya. Eits, tapi tunggu dulu. Gagasan islamisasi ini juga nggak lepas dari kritik loh. Ada beberapa pertanyaan besar yang muncul dari para pemikir lain. Misalnya, sains Islam itu prakteknya kayak gimana sih? Terus gimana caranya biar nggak jadi pseudoscience? Gimana data dipaksa cocok sama kitab suci? Apa ini nggak terlalu ambisius buat diterapin? Dan apa nggak ada risiko malah jadi terisolasi dari komunitas sains global? Ini semua pertanyaan yang valid dan penting banget.
Nah, tabel ini ngerangkum semuanya dengan apik banget. Mari kita bedah istilah-istilahnya biar gampang. Ontologi, itu gampangnya soal dunia ini tuh sebenarnya apa sih? Epistemologi itu soal dari mana kita dapat ilmu, dan aksiologi itu soal nilai. Di kubu sekularisasi, dunia itu cuma materi, ilmu cuma dari yang kelihatan, dan sains itu harus netral. Tujuannya, kontrol dan efisiensi. Sebaliknya, di kubu islamisasi, dunia itu ciptaan Tuhan. Ilmu itu gabungan wahyu, akal, dan data. Dan sains itu penuh dengan nilai dan etika. Tujuannya memahami, melayani, dan beribadah. Kelihatan kan beda banget cara mandangnya? Jadi, setelah lihat perdebatan sengit ini, kita mau kemana? Ini bukan cuma debat di Menara Gading loh, ini adalah soal pilihan mendasar yang bakal nentuin masa depan ilmu pengetahuan dan bahkan masa depan kita semua. Pada akhirnya, semua ini bisa kita ringkas jadi satu pertanyaan simpel. Apakah kita mau melihat sains cuma sebagai alat, sebuah palu super canggih yang netral yang bisa dipakai buat membangun rumah atau menghancurkannya? Atau kita melihat sains sebagai amanah, sebuah tanggung jawab besar yang butuh kompas moral yang jelas sebagai pemandunya? Dan ini balik lagi ke pertanyaan awal kita kan. Sekarang, dengan kekuatan buat bikin AI, merekayasa genetika, bahkan mengubah iklim planet, pertanyaan paling gedenya bukan lagi bisakah kita, tapi haruskah kita? Dan untuk menjawab pertanyaan haruskah itu, kayaknya kita memang butuh sesuatu yang lebih dari sekedar data dan rumus. Jadi gimana menurut kalian?